Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 2015044 kelas BKPI 4B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai area aplikasi modifikasi perilaku dalam berbagai bidang, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi informasi dalam program modifikasi perilaku. Mata kuliah modifikasi perilaku yang diampu oleh Ibu Puri Handayani MA. Penjelasannya sebagai berikut. Pengertian area aplikasi modifikasi perilaku. Area aplikasi modifikasi perilaku adalah area pengaplikasian perilaku tindakan untuk mengubah perilaku tidak adaptif menjadi perilaku adaptif. Area aplikasi modifikasi perilaku. Berikut diulas singkat beberapa bidang aplikasi modifikasi perilaku. Yang pertama, gangguan perkembangan. Penelitian modifikasi perilaku telah dilakukan di bidang gangguan perkembangan daripada area lain. Orang-orang dengan kelainan perkembangan sering memiliki masalah perilaku yang serius, dan modifikasi perilaku telah digunakan untuk berbagai keterampilan fungsional untuk mengatasi masalah ini. Kedua, penyakit kejiwaan. Beberapa penelitian awal dalam modifikasi perilaku menunjukkan efektivitasnya dalam membantu orang dengan penyakit mental dalam pengaturan kelembagaan. Ketiga, pendidikan dan pendidikan khusus. Para peneliti menganalisis interaksi siswa dengan guru di kelas, meningkatkan metode pengajaran, dan mengembangkan prosedur untuk mengurangi perilaku masalah di kelas. Yang keempat, rehabilitasi adalah proses membantu orang mendapatkan kembali fungsi normal setelah cedera atau trauma, seperti cedera kepala akibat kecelakaan atau kerusakan otak akibat stroke. Modifikasi perilaku digunakan dalam rehabilitasi untuk mempromosikan kepatuhan dengan rutinitas rehabilitasi seperti terapi fisik untuk mengajarkan keterampilan baru yang dapat menggantikan keterampilan yang hilang melalui cedera atau trauma. Untuk mengurangi perilaku masalah, untuk membantu mengolah nyeri kronis, dan untuk meningkatkan kinerja memori. Kelima, komunitas psikologi dalam psikologi komunitas. Intervensi perilaku dirancang untuk mempengaruhi perilaku sejumlah besar orang dengan cara yang menguntungkan semua orang. Beberapa target intervensi komunitas perilaku termasuk mengurangi sampah sembarangan, meningkatkan daur ulang, mengurangi konsumsi energi, mengurangi mengemudi yang tidak aman, mengurangi penggunaan obat-obatan terlarang, meningkatkan penggunaan sabuk pengaman, mengurangi parkir ilegal di ruang bagi penyandang cacat, dan mengurangi ngebut. Keenam, manajemen diri. Menggunakan prosedur modifikasi perilaku untuk mengelola perilaku mereka sendiri. Mereka menggunakan prosedur manajemen diri untuk mengendalikan kebiasaan pribadi, perilaku yang hubungannya dengan kesehatan perilaku profesional, masalah pribadi. Ketujuh, manajemen anak. Banyak prosedur modifikasi perilaku untuk mengelola perilaku anak. Orang tua dan guru dapat belajar menggunakan prosedur modifikasi perilaku untuk membantu anak-anak mengatasi perilaku mengompol, menggigit kuku, mengamuk, ketidakpatuhan, perilaku agresif, perilaku buruk, gagap, dan masalah umum lainnya. Kedelapan, pencegahan. Prosedur modifikasi perilaku telah diterapkan untuk mencegah masalah di masa kecil. Beberapa modifikasi perilaku di bidang pencegahan termasuk mencegah pelecehan seksual anak, penculikan anak, kecelakaan di rumah, pelecehan dan penelantaraan anak, dan penyakit seksual menular. Kesembilan, psikologi olahraga. Modifikasi perilaku digunakan secara luas di bidang psikologi olahraga. Prosedur modifikasi perilaku telah digunakan untuk meningkatkan kinerja atletik dalam berbagai macam olahraga selama latihan dan dalam kompetisi. Kesepuluh, perilaku terkait kesehatan. Modifikasi perilaku digunakan untuk mempromosikan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan dengan meningkatkan perilaku gaya hidup sehat seperti olahraga dan nutrisi yang tepat, dan mengurangi perilaku tidak aman seperti merokok, minum, dan makan berlebihan. 11. Gerontologia. Prosedur modifikasi perilaku juga diterapkan di panti jompo dan fasilitas perawatan lainnya untuk membantu mengelola perilaku lansia. Kemungkinan penggunaan media teknologi informasi dalam program modifikasi perilaku.
Yang pertama, penggunaan media online di kalangan masyarakat sebagai tempat berbelanja di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pengaruh video penyuluhan kesehatan tentang obesitas bagi anak usia sekolah dasar. Sistem informasi kesehatan berisi atas data informasi parameter, langkah, preventif, teknologi dikendalikan secara sistematis sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan kesehatan. Yang ketiga, strategi konseling dalam menumbuhkan kesehatan mental pada penderita GAME. Adapun bentuk strategi konseling yang dapat diterapkan dalam mengatasi penderita GAME berat diantaranya: yang pertama, teknik konseling Rational Emotive Behavior Therapy atau RBT. Teknik ini merupakan terapi yang berusaha menghilangkan cara berpikir klien yang tidak logis. Yang kedua, teknik self-management. Pada teknik self-management, klien bertanggung jawab pada pengarahan diri sendiri untuk mencapai perilaku yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Konseling dengan teknik CBT mengutamakan usaha untuk mendidik atau mengajar individu tentang keterampilan pengolahan diri yang ditunjukkan agar dapat mengendalikan kehidupannya dalam menangani masalah yang sedang terjadi di masa sekarang serta yang akan datang. Keenam, pengelolaan produk industri berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi komunikasi atau TIK dapat menjadi alat yang efektif bagi para pelaku industri untuk mengembangkan usahanya. Ketujuh, pembelajaran pendidikan olahraga berbasis blended learning untuk sekolah agar pembelajaran sesuai dengan kondisi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.